Oke guys, jadi gue nemu Apple 8 watts Ultra yang harganya cuma 500.000. Wah. Oke guys, jadi ini kopinya atau duplikatnya atau KW-nya ini bener-bener sudah mulai banyak di pasaran nih guys ya. Harganya tuh sudah mulai ngaco ya, 500 ribuan. Padahal ya Apple Watch Ultra yang resmi dari Apple itu tuh di Indonesia harganya dengan IMEI tuh udah 15 juta ya. Ini bahkan 1%-nya nggak ada ya. Review gue menggunakan alat ini semirip apa dia dengan aslinya ya. Ya kita buka aja. Nah kalau lihat dari kotak unboxingnya ya, Watch Ultra ini gue nggak tahu ini mereknya, nggak ada mereknya ya sebenarnya, dia GS8 Ultra. Ini Chinese punya sepertinya ya guys ya. Ya tulis sudah ada made in China. Dari kotaknya sih memang benar-benar mencoba menduplikasi ya paper dan model seperti lu beli Apple Watch yang asli gitu ya. Banyak paper, banyak manual, dan di sini menariknya juga disertakan adapter chargernya. Jadi adapternya juga sudah magnetic wireless charger ya, tinggal tempel doang seperti itu ya. Sayangnya gue cuma dapat warna yang pink ya secara default. Kalau kita lihat langsung ya dari bodinya nih guys ya, layoutnya benar-benar mirip dengan yang aslinya ya. Bagian kiri ini ada tombol bolt untuk shortcut dan ada speaker, dan bagian kanan ada bagian crown ya dengan aksen warna dan tombol yang bisa diklik juga, sama ada power bagian tombol bawahnya lagi ya. Bagian belakangnya ini benar-benar mirip ya. Kita di sini ada tulisan 49 mm ya. Jadi memang yang Ultra itu yang paling gede ya, size-nya, strapnya 49 mm ya. Biasanya Apple Watch itu yang 38 dulu ya, 40, 42, 45, nah sekarang ini 49. Nah, kalau kita dari build material ya, build quality-nya dia tuh lumayan berat ya. Jadi ini kayak alloy gitu ya, bukan besi atau titanium gitu ya. Dan ini bener-bener lumayan smooth ya. Harganya 500.000 loh. Mungkin ini adalah prototype first one ya, karena tahu sendiri Apple tuh banyak yang di copy. AirPods-nya di copy, headsetnya di copy ya, kabel di copy, iPhone-nya HDC ya. Jadi semua barang iPhone tuh banyak di copy, dan ini juga di copy nih guys. Harganya cuma 500.000. Dan yang gue tuh lumayan takjub aja, ya cut out-nya atau potongannya tuh bener-bener mirip guys. Kalau orang nggak tahu gitu ya, belum pernah ngeliat Apple Watch yang dipegang secara langsung ya, mungkin akan bingung nih. Ya masih agak sedikit kasar sih sebenarnya, walaupun dari sekilas gini mirip ya. Tapi begitu lo buka, boom, nah baru ini ya kelihatan bedanya ya kalau lu nyalain gitu ya maksudnya. Karena OS-nya ini bukan Watch OS tentu ya, ini masih Hello Chinese banget lah gitu smartphone-nya, dan kualitas layarnya juga bukan AMOLED ya, ini kayaknya cuman IPS segala macem lah gitu ya. Nah untuk aplikasi dulu ya, jadi dia ini kan langsung lu connect di handphone Android atau di iPhone. Gua sudah tes ini di Android dan iPhone. Lu bisa download ya, namanya Wear Fit Pro ya, aplikasinya di sini. Lu bisa foto atau scan, ada di Android ada di iOS. Dan untuk di Android ya ini nggak ada kendala sama sekali, lu bisa pakai aplikasinya banyak banget. Connect ke aplikasi itu menurut gua mudah ya, untuk di Android nggak ada banyak kendala gitu ya. Tapi ini menariknya ketika gue coba di iOS ada sedikit kendala. Jadi untuk di iOS dia itu ada step-step yang harus lu ikutin benar-benar gitu, karena kalau lu skip ya, kayak gue kemarin nyobain lama banget nggak dapet karena gue nggak baca bener-bener ya. Jadi kalau dia baca step-stepnya itu gampang banget ya. Jadi sebenarnya lu perlu pastikan dulu, lu harus connect dulu aplikasinya ya. Setelah dia connect, baru lu siapin Bluetooth-nya. Jadi kesalahan gue di iOS adalah gue Bluetooth-nya gue setting dulu, gue connect, baru buka aplikasinya. Jadi kebalik ya untuk di iOS ya. Jadi untuk di iOS itu lu harus connect dulu aplikasi, baru masuk ke Bluetooth setting ya. Nah nanti di sini itu ada 2 Bluetooth setting guys, dan lu harus aktifin secara manual. Jadi walaupun dia connect nih ya, nyalain, nah itu tuh dia akan connect, namanya GS8 Ultra. Di dalam sini itu ada Bluetooth lagi, kalau lu klik ya, dia untuk sinkron kayak telepon, panggilan telepon. Jadi Bluetooth yang pertama untuk connect jamnya, Bluetooth yang kedua untuk kemampuan dia telepon dan mengontrol handphone lu gitu ya, kayak misalnya untuk musik nanti ya gitu ya. Nah jadi pas ini tuh jangan salah nanti untuk di iOS ya. Nah kita mau sedikit lihat nih ya, gue bilang kalau kita klik baru kelihatan ini KW-nya ya, walaupun menunya itu mirip banget ya, dan ini crown-nya tuh enak banget, klik-nya, suaranya, dan ada vibe haptic feedback-nya itu benar-benar menarik ya, mirip kayak aslinya ya sedikit ya. Dan ini juga lumayan smooth ya untuk di slide kayak gitu ya. Kan banyak watch ya, lu slide ini dapat watch yang lu pilih gitu ya. Kalau bagian kanan lu pencet itu on off ya. Kalau si crown ya lu klik itu masuk bagian menu ya, menu yang atas, menu masuk atau menu keluar gitu ya. Bagian kiri yang tombol orange ini adalah tombol shortcut untuk masuk mode sport secara quick ya. Nah ini fiturnya lumayan banyak, ada outdoor running, cycling, on foot ya, naik gunung,
ya ada sport ya standar lah ya, ini banyak banget gitu ya. Dan untuk aplikasi di jamnya itu udah biasa ya, musik, lihat cuaca, dan yang menarik ya, ini seperti kebanyakan Apple Watch China, ini ada game. Gue nggak tahu ini bisa tambahin apa enggak, tapi secara default ini ada game Colorblind Card ya. Nah ini gue juga lumayan ikutan tes ya, ini game-game ini menarik juga ya, mungkin buat ngisi kebosanan kalian di jalan ya. Kalau beberapa smartwatch ini gamenya banyak ya, mungkin nanti akan gue update ya apakah bisa ditambahkan ya di luar gitu ya atau enggak gitu ya. Dan fitur kesehatan itu ngeri banget. Di sini ada BPM control ya, ada ngecek heart rate, terus lu bisa counting step juga ya secara basic, bahkan bisa ngecek kadar gula. Cuman ya itu yang gue pengen tahu ya, apakah akurat atau enggak itu hal yang berbeda ya. Terus yang menarik sini juga ada fitur barometer untuk ukur angin sama altimeter. Jadi cocok banget buat naik gunung lagi-lagi ya untuk akurasi. Nah ini gue butuh aplikasi pembanding sebenarnya, dan ini belum gue coba jauh ya. Juga ada fitur SpO2 ya, seperti kayak zaman dulu COVID ya. Sekarang masih nggak sih? SpO2 untuk ngecek kadar oksigen level dalam kita. Nah ini juga sudah ada ya. Ini sekarang tuh udah jadi basic lah ya, standar ya. Juga ini ada fitur SOS ya. Jadi lu bisa telepon ya dari jam tangan lu untuk kehubungkan ke handphone lu gitu ya. Dan juga di dalamnya ada kalkulator ya, alarm, stopwatch ya. Ini fitur-fitur menarik lah ya. Bahkan di sini ada sama kayak notifikasi. Jadi lu bisa baca ya sosial media yang ada di sini gitu. Nah yang menarik lagi di aplikasinya, lu bisa banyak pilih watch face gitu ya. Banyak pilihan sesuai dengan selera lu ya. Tapi aplikasi di handphone ya itu tuh ada banyak pengaturan untuk lu pilih watch face sendiri sesuka hati lu ya. Lu bisa pilih, bahkan bisa custom ya, maksudnya ngupload banyak foto sendiri gitu ya. Dan ini menarik sih ya, standar ya, walaupun nanti tampilannya juga ya LCD ya, karena jamnya ini tuh belum AMOLED ya, jadi memang ya secukupnya. Dan tapi menariknya brightness itu bagus ya, di luar matahari ya 100%, bahkan gue 50% tuh udah cukup terang gitu ya. Jadi kebiasaan gue pakai 40% ke bawah nih untuk brightnessnya gitu ya. Juga lu bisa install beberapa aplikasi tambahan dari handphonenya, tapi cuma ada beberapa sih. Salah satunya adalah kayak aplikasi kayak Waze gitu ya, yang bisa share lokasi kita berada di mana nih. Jadi kalau ada 2 temen nih, dia bisa saling tahu baik GPS di handphone tuh lu posisinya ada di mana ya. Nah, untuk fitur olahraganya memang seperti gue bilang, ini kayaknya akurasinya perlu dipertanyakan, karena gue coba cycling sama kayak lari, beda banget dengan hitungan di jam yang lain kayak misalnya di Amazfit atau di jam kita ya. Dan ini sinkronisnya harus manual ya. Jadi ketika lu lari tanpa handphone, lu harus refresh manual dulu untuk connect ke handphone ya, baru dia nge-upgrade gitu ya. Dan seperti tadi gue bilang, gue cobain cycling, nah itu dia bahkan kilometer nggak nambah gitu ya. Gue udah muter-muter ya, tapi dia cuma 0 km ya. Apa jangan-jangan dia tahu gue naik motor ya, padahal gue nulisnya cycling ya. Jam tangan itu punya speaker dan mikrofon. Jadi kalau handphone ini di-connect Bluetooth-nya yang via tadi call ya, kita tuh bisa mendengar. Kalau kita angkat dari handphone kita, itu tuh kita bisa ngomong langsung di sini, di jamnya. Jadi di sebelahnya ini ada mikrofon ya, lo bisa ngomong langsung, dan surprisingly suaranya jelas. Bahkan speaker juga gede banget ya, gue kaget ya. Jadi di luar ataupun di dalam ruangan dengan suara yang ribut gitu ya, ini masih bisa kedengeran ya. Jadi lo kayak Apple Watch asli lah ya, lo gitu segala macam, kayak seolah-olah ada SIM cardnya gitu, padahal kan sebenarnya ini connect-nya ke Bluetooth gitu ya. Nah sekarang suaranya ini gini, gue bicara dari luar ya, lumayan jauh jaraknya, dan sekarang dengan volume yang gue sendiri berbicaranya normal ya. Kalau gue pribadi suaranya lumayan keras ya, jadi walaupun di outdoor atau di indoor itu masih bisa kedengeran lu ngomong dari speakernya dan mikrofonnya si jam tangan ini. Oh, jelas. Kenapa? Ini kedengarannya dari speaker ya? Iya, kedengarannya dari speaker. Tapi karena di sini ambience-nya berisik banget, suaranya nggak begitu jelas. Padahal ini udah dimaksimalin. Kenapa? Jadi ini pastiin harus connect dulu ke Bluetooth handphone lo. Juga dia bisa ngatur musik dan bisa jadi speaker, Bluetooth speaker. Jadi kalau lo di handphone ya Spotify, Apple Music, dengerin musik, dia di sini ada speakernya bisa muncul lagunya. Dan lagi-lagi lumayan kenceng ya dengan speaker sekecil ini. Selain itu juga dia bisa kontrol untuk atur volume,
Next, review track ya, segala macam di sini bisa diatur di sini. Juga tadi shutter kamera ya, bisa buat jadi zoom, bisa lu klik di sini. Notifikasi tuh full layar, kecuali gambar ya. Jadi kalau gua notifikasi Instagram itu nggak muncul gambarnya. Ya mungkin kekurangannya sedikit itu aja kali ya. Padahal kalau bisa lihat gambar keren ya. Ya gua mau ngomongin baterainya, itu lumayan hemat 7 hari ya percobaan gua. Jadi 3 hari itu dengan full notifikasi gua masih bisa sekitar 70%. Dan ngecasnya gue biasanya 2 jam ya, karena gue bisa 50% dan gue cas lagi ya. Dan itu memang terasa agak panas ya di bagian bawah bodinya gitu, karena dia lumayan menarik juga sih, bisa ngecas via magnet charger gitu guys ya. Dan menurut gue pribadi ya, jam ini tuh cocok buat kalian yang belum mampu ya, karena Apple Watch 8S Ultra itu 15 juta coy harganya, ini cuma 500.000. Jadi buat kalian yang pengen terlihat menggunakan Apple Watch ya, ini benar-benar bisa mengcopy ya dari luar, karena kalau lu pakai dalamnya tentu berbeda jauh ya. Megang iPhone pakai ini, wah lu bisa nipu orang nih guys. Orang akan menganggap ini akan smartwatch Apple gitu ya. Sama kayak lu pakai AirPods. Sekarang kita nggak tahu nih AirPods orang pakai itu asli apa enggak. Dan yang menarik lagi, strapnya ini bisa lu ganti seperti yang ini ya. Ini gue beli strap ultra sendiri ya guys ya. Jadi lu beli yang mahal juga bisa. Jadi dia cukup di slide, boom. Ya, jadi sistemnya udah sama seperti yang asli. Wow, keren kan? Oke guys, kalau lu tertarik dengan barang ini, lu bisa tanya dan di kolom komentar ya. Nanti akan gue jawab. Oke, jadi segitu dulu ya review gue tentang si Apple Watch 8 Ultra ini. Semoga ini ngebantu dalam menentukan lu perlu beli yang kopinya atau yang aslinya aja. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Boom.